Selamat pagi, salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, kita akan beribadah bersama-sama. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita hari ini bisa menyapa ya kanan kiri kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati ya. Saat melayani. Puji Tuhan. Ya. Setelah 1 minggu kita beraktivitas, Tuhan memberi waktu bagi kita untuk beribadah kepadanya. Kita bersyukur dan kita akan menikmati waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sekali lagi mari kita berdoa secara pribadi, kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati hadirat-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan senantiasa sempurna. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau menghantar kami ke tempat ini. Engkau melayakkan kami kembali, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan yang telah mengasihi kami. Tuhan, siapalah kami ini? Kami orang-orang yang seringkali meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang sering mengabaikan kasih setia Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang begitu besar, tangan-Mu yang begitu lembut, senantiasa menarik kami kembali ke dalam genggaman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melimpahkan berkat dan rahmat bagi kami. Dan biarlah segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Sang Gembala yang setia, yang agung, yang memerintah dan menjaga kita, telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Mari kita menyerahkan hati kita dan menaikkan pujian ini. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi dan kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengaku dosa kami. Kami sadar seringkali hati kami menjauh darimu. Seringkali hati kami hanya menuruti kemauan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Bapa, sucikan kami, perbarui hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk selalu setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami bersuka di hadapan Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan dimuliakan, kiranya Tuhan disukakan. Segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyatakan pengakuan iman Kalsedon. Mari kita bangkit berdiri. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Tetapi anak yang satu dan yang sama dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin, amin, puji Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih-Nya, saling menguatkan di dalam anugerah-Nya kita bertumbuh, melangkah sehati sepikir, agar nama Tuhan dimuliakan.
Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Puji Tuhan. Mari dengan segenap hati di hadapan Tuhan kita nyatakan bahwa hidup dan nafas kita hanya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita dekat di hatinya, kita menyembah Dia. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling,
bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Tuhan, mari Bapak Ibu duduk kembali, silakan duduk. Dalam hadirat Tuhan, kita mengakui bahwa Dialah terang dan sumber hidup kita. Dengan hati yang berserah, mari kita menaikkan pujian bagi Dia, surya hidup kita. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Dialah surya hidup kita yang menuntun kita. Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng penuh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku.
kelak ku menang. Terimalah daku di sorga cerlang. Apapun kini hendak ku temu, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau sungguh surya kehidupan kami. Jika kami melihat hidup kami selalu memilih jalan yang gelap. Jalan yang kami nilai sebagai jalan yang aman, jalan yang terang. Tetapi kami tidak sadar di ujung sana penuh dengan kegelapan. Tapi kami bersyukur Allah terus menggandeng kami, menuntun kami. Sekalipun terkadang kami merasa tidak nyaman dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tetapi satu hal yang kami yakini, bahwa di ujung sana ada sebuah kepastian, ada terang yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Apapun bentuk perjalanan hidup kami Tuhan, selama ada Tuhan berjalan dengan kami akan baik-baik saja. Sungguh kami bersyukur untuk karya-Mu di dalam hidup kami. Dan kesempatan pagi hari ini, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu diingatkan, ditegur, dikuatkan, dihibur oleh firman-Mu. Tapi kami juga sadar kami semua terbatas, kami semua penuh kelemahan, kami semua penuh dengan kekurangan dan keberdosaan. Dan kami rindu Tuhan anugerah-Mu itu Engkau nyatakan sehingga setiap kami boleh memahami firman-Mu. Dan anugerah-Mu memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ini kami, ini hamba-Mu, ini umat-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami rindu berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2026. Dan bulan kedua adalah bulan di mana Gereja Reform Exodus Community mengambil sebagai bulan keluarga. Dan selama bulan keluarga dari minggu pertama hari ini sampai nanti minggu yang keempat, kita akan berbicara tentang keluarga. Bapak Ibu, ketika kita membicarakan keluarga, kita melihat ya, atau kita merenungkan kembali apa yang menjadi pendapat banyak orang tentang keluarga. Ada sebagian orang berpendapat bahwa rumah atau keluarga adalah tempat di mana kita bisa mengekspresikan banyak hal. Bahkan mereka yang ekstrim mengatakan bahwa kita di dalam rumah, di dalam keluarga bisa mengekspresikan apa saja tanpa syarat, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa was-was. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa rumah atau keluarga itu menjadi tempat yang paling aman untuk setiap anggota keluarganya belajar banyak hal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukan sebuah kekeliruan, bukan sebuah kesalahan, tetapi pada faktanya kita diperhadapkan pada sebuah kenyataan bahwa justru di dalam keluarga seringkali ada gesekan yang begitu tajam. Ada
relasi yang berbenturan. Ada pribadi yang kadang harus berbenturan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, menjadi satu perenungan buat kita adalah ketika kita mengatakan demikian. Jika rumah adalah tempat di mana seorang anak mendapat kasih yang tulus, mengapa masih ada ruang pemberontakan dan perlu memakai topeng paling tebal di depan keluarga sendiri demi menghindari penghakiman? Jika yang saya katakan di awal tadi, rumah idealisnya adalah tempat paling aman. Rumah adalah idealisnya adalah tempat di mana bisa berekspresi tanpa ada rasa kecurigaan, tanpa rasa was-was, tanpa kekhawatiran. Tapi pada faktanya kita melihat bahwa di dalam rumah seringkali justru terjadi benturan yang sangat keras. Sehingga kita bisa mempertanyakan demikian. Jika rumah sekali lagi adalah tempat di mana seorang mendapat kasih yang tulus, mengapa masih ada ruang pemberontakan dan perlu memakai topeng yang tebal di depan keluarga sendiri demi menghindari penghakiman? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membahas keluarga, kita tidak lepas dengan membahas relasi di dalam keluarga. Dan sepanjang bulan Februari, bulan keluarga, Rek akan membahas satu perikop yang cukup menarik, cukup familiar buat kita, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Jadi nanti sepanjang bulan Februari kita akan membahas ayat tersebut, perikop tersebut. Perikop tentang anak yang hilang. Dan kita pada pagi hari ini akan membahas hanya di pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 saja. Ayat-ayat yang lain akan disampaikan oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain di minggu-minggu berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita mencari jawaban. Apa sih yang ingin Tuhan ajarkan tentang relasi melalui perumpamaan ini? Mari kita belajar bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Karena ini hanya 3 ayat, Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini sebenarnya tidak berbicara tentang keluarga secara langsung. Tetapi kalau kita lihat inti dari perumpamaan ini, bahkan 2 perumpamaan sebelumnya di pasal yang sama, itu berbicara tentang sukacita karena orang berdosa diselamatkan. Atau boleh kita katakan orang yang hilang ditemukan kembali. Secara sekilas tidak ada hubungannya dengan keluarga. Tetapi melalui bagian ini, melalui perumpamaan ini, kita dapat mengkaitkan, menghubungkan tentang tema relasi. Relasi yang ada di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat lebih dulu sebelum saya jauh membahas bagian ayat yang kita baca hari ini atau kita renungkan hari ini tentang latar belakang dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus itu didahului dengan 2 perumpamaan yang lain, Bapak Ibu. Dan sama-sama membahas tentang sesuatu yang hilang kemudian ditemukan kembali. Benda yang hilang kemudian ditemukan kembali. Domba yang hilang kemudian ditemukan kembali. Dan kalau kita cermati
ayat yang kita baca atau perikop yang kita bahas di bulan keluarga ini merupakan sebuah klimaks, sebuah puncak dari pembahasan Tuhan Yesus. Kenapa kok disebut klimaks atau disebut puncak? Kalau kita perhatikan ada satu porsi pembahasan yang paling panjang yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di pasal 15 sama-sama membahas tentang sesuatu yang hilang kemudian ditemukan kembali. Tetapi tentang anak yang hilang, pasal 11 sampai pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32 itu membahas tentang anak yang hilang, porsinya paling panjang. Selain porsinya paling panjang, itu diletakkan di akhir dari pembahasan Tuhan Yesus. Kemudian objeknya sudah beda. Kalau yang dua yang lainnya tentang domba, kemudian tentang benda, sekarang tentang manusia. Bukan lagi binatang, bukan lagi benda, tetapi manusia. Dan ini menjadi puncak pembahasan Tuhan Yesus, teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi yang saat itu sedang mempertanyakan tindakan Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir menunjukkan bahwa ini adalah sebuah puncak adalah sungut-sungut anak sulung itu merujuk balik pada sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 11 sampai ayat 32 bukan hanya berbicara tentang perjumpaan kembali, tetapi sekaligus pemulihan relasi. Bukan anak yang kembali ke rumah, anak yang hilang ditemukan kembali, tetapi anak yang hilang itu kembali dan relasinya dipulihkan. Itu yang dibahas atau itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membahas ayat yang kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari ayat yang kita baca kita melihat bagaimana anak bungsu ini mengekspresikan ketidakpuasannya. Bagaimana anak bungsu ini ketika dia melakukan tindakan yang dicatat di ayat 11 sampai ayat yang ke-13, ia sedang menunjukkan, mengekspresikan bagaimana dia tidak puas memiliki sebuah kehidupan di rumah bapaknya. Dan dua tindakan yang dilakukan oleh anak bungsu itu akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan anak bungsu ini? Anak bungsu ini memberikan atau menyampaikan sebuah permintaan yang merobek relasi. Ketika anak bungsu ini datang di hadapan bapaknya meminta sesuatu, ternyata di sana permintaannya adalah sebuah permintaan yang sebenarnya sedang merobek, mengoyakkan sebuah relasi. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12a di sana dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Satu budaya di dalam kehidupan pada zaman itu Bapak Ibu, anak bungsu itu mendapat 1/3 bagian. Kenapa? Karena si sulung biasanya mendapat 2 bagian, 2 kali lipat daripada si bungsu. Kadang kita bukan terkadang, beberapa orang melihatkan ini hanya sebagian kecil. Dia bukan si sulung yang minta banyak, dia adalah si bungsu yang minta 1/3 saja bagian dari milik ayahnya. Dan itu adalah haknya. Dan itulah adalah memang bagiannya. Dia tidak minta lebih. Dia tidak minta yang bukan bagiannya. Apa yang salah dari permintaan dari si bungsu ini? Mari kita cermati sebentar dengan pelan-pelan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam slide yang saya tampilkan, saya memberikan sebuah tulisan tebal dari kata Bapa, berikanlah kepadaku.
Kata berikanlah itu adalah sebuah kata perintah. Sebuah kata yang bukan hanya menyampaikan, Bapak beri toya, merayu gitu ya. Anak-anak kan kadang merajuk gitu ya, minta dong gitu. Mau dong beliin itu dong mah gitu. Tetapi ini adalah sebuah perintah. Bapak berikanlah sebuah kata yang menuntut. Bukan hanya sekedar minta bagiannya, tetapi ada satu tuntutan. Ada satu perintah, ada satu keharusan yang harus dilakukan oleh Bapa kepada dia, yaitu memberikan bagian miliknya, sepertiga bagian miliknya kepada si bungsu. Ini adalah sebuah hal yang mencengangkan bagi para pendengar pada waktu itu. Mungkin bagi kita merupakan hal yang ini tidak terlalu bermasalah deh. Tetapi pada waktu pendengar pada waktu itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Mereka menganggap ini sebuah permintaan gila. Kenapa? Ini adalah sebuah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh si bungsu. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena permintaan itu, perintah itu, tuntutan itu disampaikan ketika papahnya masih hidup. Ketika seorang anak pada waktu budaya pada waktu itu meminta bagiannya, meminta haknya ketika papahnya masih hidup. Itu adalah sebuah penghinaan. Itu adalah sebuah tindakan yang mencoreng kehormatan sang ayah. Pendengar pada waktu itu seharusnya memahami bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan anak bungsu ini sedang meminta sesuatu, budaya pada waktu itu mengajarkan harusnya anak bungsu itu seperti anak sulung. Diam di rumah mengerjakan bagian pekerjaannya untuk mendukung sang bapa. Melakukan apa yang harusnya dilakukan tetapi di dalam rumah. Seperti yang dilakukan oleh si sulung. Tetapi lihat pemberontakan yang dilakukan oleh si bungsu. Dia meminta bagiannya. Mungkin tidak salah menurut budaya saat itu. Tetapi ketika anak ini meminta dengan sebuah perintah. Meminta dengan sebuah tuntutan dan dilakukan di masa ayahnya masih hidup. Itu berarti mencoreng kehormatan seorang ayah. Permintaannya untuk mengambil warisan lebih awal bukan sekadar permintaan finansial, bukan soal materi, tetapi sebuah tindakan yang mempermalukan keluarga. Sekalipun Bapak Ibu secara eksplisit Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini tidak mencatat bahwa sebenarnya harapan dari si anak ini adalah papahnya cepat mati gitu ya. Bapaknya ini cepat mati. Namun orang pada waktu itu memahami bahwa tindakan meminta bagian warisan semasa ayahnya masih hidup sama dengan mengatakan, aku bosan hidup di bawah otoritasmu dan aku lelah menunggu engkau mati. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, betapa kurang ajarnya, betapa tidak hormatnya, betapa memalukannya tindakan si bungsu. Kenapa? Karena ketika dia meminta warisannya lebih awal, secara tidak langsung dia mengatakan, aku bosan hidup di bawah otoritasmu Bapak. Aku enggak mau lagi hidup di dalam aturan-aturanmu. Dan aku lelah menunggu kapan kau mati sehingga aku bisa bebas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pemberontakan pertama yang dilakukan oleh anak bungsu. Jika kita renungkan bersama tentang sikap kita berrelasi di dalam keluarga bagaimana? Sebagai seorang anak, bagaimana kita bersikap terhadap orang tua kita? Sudahkah kita memberikan sebuah penghormatan? Sudahkah kita memikirkan relasi kita dengan orang tua kita?
Sekalipun di rumah mungkin begitu banyak aturan, begitu banyak perasaan yang aduh rasanya enggak enak di rumah. Bagi anak-anak muda ya yang masih tinggal bersama orang tua begitu. Pernahkah kalian ketika melakukan sebuah tindakan memikirkan relasi antara saya dan orang tua? Ataukah kita justru melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng, melawan, menghina orang tua kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa, mungkin sudah mandiri, sudah berkeluarga. Bagaimana kita hidup? Menghormati orang tua kita. Mungkin kita berkata ya, beberapa dari kita, orang tua saya sudah meninggal. Mari coba kita renungkan, bagaimana relasi kita dengan anak kita? Bagaimana relasi kita? Sudahkah kita memberikan sebuah teladan, menghormati orang yang lebih tua terhadap anak-anak kita? Sikap tidak hormat kepada orang tua seringkali lahir dari ego yang ingin dipuaskan. Dan tanpa sadar itu merusak relasi yang seharusnya dijaga. Anak-anak muda kadang pengen bebas dari semua aturan yang ada. Tapi kita nggak mempertimbangkan bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Ketika orang tua kita masih ada sekarang, bagaimana kita harus memperlakukan mereka? Bagaimana kita menjaga kehormatan mereka? Jika kita renungkan lebih lanjut Bapak Ibu, dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak Bapa. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita menghormati Dia? Bagaimana kita memahami kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita? Bagaimana kita bersikap? Apakah kita selama ini menunjukkan sikap-sikap yang sebenarnya sedang memberontak kepada Tuhan, kepada Bapa kita? Dan tanpa kita sadari tindakan pemberontakan kita merobek relasi kita dengan Tuhan. Pemberontakan si bungsu, permintaan si bungsu secara sekilas mungkin tidak keliru. Tetapi di balik itu semua ada sikap tidak hormat kepada orang tua. Sehingga permintaannya itu merobek, menghancurkan, mengoyakkan relasi yang sebenarnya dibangun penuh cinta. Relasi yang dibangun penuh dengan kasih yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengatakan demikian. Ketika kita memberontak, sebenarnya Tuhan sama sekali tidak dirugikan. Justru kitalah yang menjauh dari kasih-Nya yang sebenarnya rindu membawa kita pulang. Anak-anak, ketika engkau tidak menghormati orang tuamu, ketika engkau tidak menjaga relasimu dengan orang tuamu, dan bersikap memberontak kepada orang tuamu, sebenarnya engkau sedang menjauhkan dirimu dari kasih yang sebenarnya ingin, rindu membawa engkau pulang. Orang tua mungkin yang anaknya sedang memberontak. Coba lihat diri kita. Mari kita belajar melihat diri kita. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita juga sebenarnya seorang pemberontak di hadapan Tuhan? Dan kita perlu ingat, ketika kita memberontak, Tuhan tidak rugi apapun. Justru kitalah yang menjauh dari kasih-Nya yang rindu membawa kita pulang. Kalau kita baca secara keseluruhan, bagian yang ayat perikop tentang anak yang hilang. Bagaimana sang bapa itu rindu sekali anaknya pulang. Dicatat bahwa dia melihat di ujung jalan, menantikan anaknya pulang. Itu kasih bapa. Demikian juga ketika kita menjadi anak-anak Tuhan.
dan memberontak di hadapan Tuhan. Mungkin kita aktif di gereja Bapak Ibu. Mungkin kita sedang aktif di dalam pelayanan. Coba cek hati kita, apakah kita sebagai pemberontak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu kita pulang. Kembali kepada Dia. Kembali menikmati aturan yang Dia buat. Kembali menikmati apapun yang sedang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Kegagalan anak bungsu dalam perumpamaan ini bukanlah cermin kegagalan sang ayah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak sedang mengkritik pola asuh. Melainkan menyingkapkan hati manusia yang memberontak. Dan hati Allah yang tetap mengasihi. Di awal perumpamaan di pasal 15. Orang Farisi mempertanyakan kenapa Tuhan Yesus makan terhadap mereka orang berdosa. Dan Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah orang yang hilang. Seperti domba yang hilang yang ditemukan. Seperti benda yang itu hilang dan ditemukan kembali. Dan seperti anak yang kembali pulang ke rumahnya. Karena Tuhan Yesus ingin menyuguhkan kepada orang pada waktu itu. Pendengarnya pada waktu itu. Orang Farisi dan ahli Taurat secara khusus. Bahwa kegagalan anak bungsu. Kegagalan mereka yang terhilang. Bukanlah sebuah cermin dari kegagalan Bapa surgawi. Tetapi sebuah cerita romantis yang Tuhan berikan. Bahwa Allah punya hati yang tetap mengasihi di tengah-tengah pemberontakan hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permintaan yang mengejutkan dari si bungsu menunjukkan pemberontakan kita. Namun semua pemberontakan kita telah ditebus oleh Kristus. Dia tidak memberikan kita teladan di tengah situasi yang tidak baik dan tidak nyaman, kemudian dia memberontak. Tetapi di tengah situasi yang tidak nyaman, tidak baik. Di tengah situasi di mana Allah Bapa menuntut ketaatannya untuk sebuah rencana yang begitu besar. Dia memilih untuk taat, tetap tinggal di dalam Dia, berelasi dengan Bapanya. Sampai dia mati di kayu salib. Ironis dengan kita, kenapa? Di saat kita memilih memberontak, karena ketidakpuasan kita, justru Kristus memilih untuk taat, meski harus menderita. Dia menyerahkan hidupnya agar relasi kita yang robek dapat disatukan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si bungsu adalah kita. Bukan hanya anak-anak terhadap orang tua, tetapi kita anak-anak Allah kepada Bapa surgawi. Pemberontakan kita mungkin merobek relasi, namun kasih Kristus menjahit kembali melalui ketaatan yang sempurna. Sebuah teladan yang luar biasa. Kalau saya sedang bayangkan gitu ya Bapak Ibu. Saya berada di sini dengan santainya merobek segala relasi yang Allah Bapa sedang bangun di dalam hidup saya. Dan saya dengan pemberontakan saya sedang menari-nari menikmati ego saya. Untuk apa? Melawan Tuhan. Tapi di sisi lain Kristus datang dengan penuh ketaatan kepada Bapa. Bukan untuk mendapat bagian seperti si sulung. Bukan untuk mendapat pengakuan dari Bapanya seperti si sulung mungkin. Tetapi dia sedang menikmati ketaatannya. Untuk apa? Menjahit apa yang sedang saya robek. Bapak Ibu, saya dulu, mama saya seorang penjahit gitu ya. Saya paling suka adalah duduk di depan mesin jahit, menggunting apapun yang ada di hadapan saya. Dan hal yang paling konyol adalah
Waktu saya umur 5 tahun, saya menggunting baju-baju yang saya pakai, saya menggunting rambut saya tanpa rasa bersalah. Kemudian kakak saya yang lebih tua 7 tahun dibandingkan saya, berarti dia sudah 12 tahun ya. Dia bilang, kamu tuh ngapain sih? Dan dengan tenang kakak saya duduk di samping saya, menjahit, menyulam baju yang saya robek-robek itu tadi. Ini mungkin bukan gambaran yang sempurna Bapak Ibu. Tetapi itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Kita sedang asik dengan dunia kita sendiri, pemberontakan kita sendiri, merobek relasi kita dengan Allah Bapa. Tapi Kristus datang dengan ketaatan, bukan untuk pengakuan atas dirinya, tetapi untuk memperbaiki apa yang kita rusak. Memperbaiki relasi yang sudah kita hancurkan. Sungguh kasih yang luar biasa. Dari tindakan si bungsu kita melihat siapa kita dan bagaimana Kristus memulihkan relasi kita dengan Bapa. Itu pemberontakan yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemberontakan yang kedua, ada sebuah keputusan yang merusak diri. Mari kita perhatikan ayat 12b sampai ayat yang ke-13. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sebuah respon yang mengejutkan dari sang bapa, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya tidak bilang, wah kamu anak kurang ajar. Kamu ini ya gak tahu diuntung. Bukankah hidup di rumah ini sudah nyaman? Tidak Bapak Ibu. Sang bapak itu dicatat di ayat 12b. Dia membagikan harta miliknya, kekayaan itu di antara mereka. Dan yang menarik di situ, kata harta itu memakai sebuah kata yang bisa juga diartikan hidupnya. Jadi dia tidak hanya Tuhan Yesus tidak hanya menampilkan bahwa sang bapa ini membagi kekayaannya, tetapi membagi hidupnya. Kita melihat sang bapa ini, dia tidak hanya membagi ini bagianmu sepertiga, ini bagianmu 2/3. Si sulung sepertiga itu sesuai aturan, si sulung 2/3 itu sesuai aturan, si bungsu 1/3 itu juga sesuai aturan. Tetapi Tuhan Yesus justru menampilkan bahwa sang bapa itu tidak hanya membagi hartanya tetapi membagi hidupnya. Masa depannya, kehidupannya diserahkan, dibagikan kepada anaknya. Seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan gak ada apa-apa lagi. Gak ada sisa yang menjadi penghormatan bagi bapaknya, menjadi kebanggaan bagi bapaknya. Namun justru tindakan sang bapa tidak membuat si bungsu ini, oke, aku sudah dapat bagian, aku akan tinggal diam di rumah bapakku, aku akan mengusahakan bagianku untuk memberikan sebuah kebanggaan kepada bapakku, penghormatan kepada bapakku di sisi yang lain dari hidupmu. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan si bungsu? Si bungsu justru tidak membutuhkan waktu yang lama. Dia menguangkan, menjual miliknya. Tidak perlu waktu yang lama, dengan mudah dia menjual miliknya, bukan hanya menjual miliknya, setelah harta yang diberikan oleh bapaknya itu diuangkan, dia bawa itu pergi jauh. Bahkan Alkitab mengatakan pergi ke negeri yang jauh. Ini adalah sebuah pemberontakan yang tidak hanya mencoreng kehormatan orang tua. Kenapa? Karena tindakan si bungsu ketika menjual, ada aturan di bangsa Yahudi pada waktu itu
bahwa dia sesama bangsa Yahudi tidak boleh menjual atau tidak boleh membeli milik sesamanya. Jadi ada kemungkinan yang ditangkap oleh pendengar pada waktu itu adalah si bungsu ini menjual miliknya kepada bangsa lain. Seorang penafsir mengatakan bahwa ada kemungkinan dia itu menjual kepada bangsa kafir begitu. Jadi ini bukan hanya sekedar menghina ayahnya, tidak memperhitungkan relasi dengan ayahnya, tetapi dia memang benar-benar tidak menghargai identitasnya sebagai seorang anak bapa. Dan ketika dia pergi jauh, menunjukkan bahwa dia ingin bebas, ingin lepas, ingin jauh dari aturan yang dibuat oleh bapaknya. Dia jauh dari pengawasan bapaknya, secara geografis dia jauh, secara relasi sudah jauh, gitu ya. Gaya hidup juga sudah jauh, berbeda dengan apa yang berlaku di dalam keluarganya. Kenapa? Gaya hidupnya adalah gaya hidup yang berfoya-foya. Berfoya-foya di dalam bagian ini bukan hanya menghamburkan uang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berfoya-foya di dalam bagian ini adalah hidup dengan tanpa kendali. Hidup yang sengaja mengarah kepada kehancuran dan tidak bertanggung jawab. Fokus di dalam bagian ini bukan apa yang dilakukan. Ya, bukan tentang dia melakukan percabulan, melakukan mabuk, dan bukan itu menjadi fokus dalam bagian ini. Tetapi Tuhan Yesus menyoroti bahwa ketika si bungsu ini jauh dari rumah, meninggalkan bapaknya, tidak lagi menghargai apa yang menjadi aturan bapaknya, dia hidup tanpa terkendali, tanpa arah, tanpa pertanggungjawaban. Jadi fokusnya bukan tindakannya, tetapi fokusnya adalah apa yang sebenarnya menjadi suatu yang menunjukkan pemberontakan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak menghakimi tentang perbuatan ini, perbuatan itu, perbuatan ABC. Tetapi Tuhan Yesus ingin menampilkan ketika si bungsu ini jauh dari rumah, dia menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya dan memilih untuk jauh dari bapaknya menuju jalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Si bungsu tidak hanya menghabiskan uang ayahnya, dia merusak dirinya sendiri. Itulah gambaran hidup di luar Tuhan. Sekali lagi, si bungsu tidak hanya menghabiskan uangnya. Tidak hanya menunjukkan tindakan-tindakan yang konyol, yang mungkin tidak pernah dia lakukan di dalam keluarganya. Tetapi dia melakukan tindakan yang merusak dirinya. Dan itu menjadi gambaran buat kita, anak-anak Tuhan yang sedang jauh dari Tuhan. Kehilangan identitasnya sebagai putra Bapa yang penuh kasih. Dia melarat. Kalau nanti kisah selanjutnya bagaimana dia akhirnya melarat dan kembali ingat tentang kasih Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu detail penting dalam kisah si bungsu ini di dalam Lukas 15 yang seringkali kita lewatkan. Apa itu? Dia harus keluar rumah untuk hidup semaunya. Ini seringkali kita lewatkan kan? Seringkali kita ketika membaca perikop ini memahami, akhirnya dia kembali. Itulah kasih Bapa, tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ada satu bagian kecil yang harusnya menjadi perhatian kita. Yaitu ketika si bungsu ini keluar rumah bapaknya, jauh dari rumah bapaknya, dia mulai hidup semaunya sendiri. Hidup mengabaikan semua aturan yang ada di rumah. Dalam konteks keluarga, anak-anak ketika engkau jauh dari rumahmu,
Pertanyaannya coba direnungkan ya, anak-anak yang mungkin kuliah di luar atau dengan sengaja, kalau kuliah di luar karena tuntutan pendidikan ya, dengan sengaja menjauh dari keluarga. Apakah engkau hidup semaumu sendiri? Yang dulunya enggak boleh nih di rumah, sekarang dilakukan dengan tanpa beban. Dan engkau tidak lagi memikirkan orang tuaku bagaimana ya. Engkau tidak lagi merenungkan, mengingat bagaimana orang tuamu mengasihimu. Hati-hati, kita tanpa sadar sedang berada di dalam pemberontakan dan mirip dengan si bungsu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mencoba lari dari Tuhan, mencoba keluar dari aturan Tuhan dan hidup sesuai dengan maunya kita, hati-hati. Mungkin kita di gereja, mungkin kita ada di ruangan ini, mungkin kita ada di pelayanan setiap minggu. Tetapi kalau kita berada di luar sana dengan hidup dan mengatakan, ini kan di luar jangkauan Tuhan dan hidup semaunya sendiri, berarti kita sedang pada titik pemberontakan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Sang Bapa penuh dengan anugerah. Tetapi anugerah itu tidak berdiri sendiri. Apa maksudnya? Anugerah menjadi nyata justru karena kebenaran harus dinyatakan. Ketika Sang Bapa ini memberikan bagian kepada anak-anaknya, bukan dia sedang permisif dengan permintaan anaknya. Dia bukan sedang, aku orang tua, bisa aku cuma memberi. Bukan seperti itu. Tetapi ketika Sang Bapa ini memberi bagian anak-anaknya, sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyampaikan ini loh anugerah Allah yang besar yang sebenarnya dinyatakan kepada hidupmu. Tetapi ketika itu diberikan dan dibawa keluar dari rumah tanpa aturan, tanpa kebenaran yang mengontrol anugerah yang sudah diberikan itu adalah pemberontakan. Jadi ketika di dalam pemberian itu dan kita menyadari pemberian Allah itu, berkat Allah itu atau anugerah Allah itu, kita terima dan kita menghidupi anugerah itu sesuai dengan aturan yang Tuhan mau, disitulah kita akan menikmati kasih Allah yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika si bungsu meminta warisan, sekali lagi sebenarnya dia ingin mengatakan lepaskan aku sepenuhnya. Makanya tidak salah ketika dia sudah mendapat harta, dia pergi jauh. Karena dia pengen pergi menjauhi bapaknya. Bagaimana dengan anak-anak? Seburuk, segagal, sebaik, seberhasil apapun orang tuamu, sudahkah engkau menghormati dan mensyukuri hidup berelasi dengan orang tuamu? Minggu-minggu ini ada pelatihan fasilitator gitu ya Bapak Ibu. Dan saya melakukan sebuah perjalanan bersama anggota saya. Dan kemarin kami mengatakan semakin saya melihat diri gitu, ternyata seperti bawang hidupku. Kayaknya sudah beres, ternyata belum beres. Kayaknya saya sudah baik-baik saja nih di hadapan Tuhan, tapi ternyata tidak baik-baik saja. Ketika kita berada di luar anugerah Tuhan, kita tidak akan menikmati itu Bapak Ibu. Ketika kita jauh dari relasi dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan menyadari bahwa hidup kita itu seperti bawang merah khususnya ya, yang sebenarnya perlu terus dipoles dengan kasih Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Untuk apa? Semakin kita menikmati relasi dengan Tuhan. Bahkan salah satu anggota saya mengatakan, sekarang ini saya di posisi manakan Tuhan ini aku lihat hatiku Tuhan gitu ya. Rasanya lebih siap untuk dikulik, diproses, dikuliti oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada relasi yang dekat. Tetapi tanpa relasi, ketika kita dikulik saja, disentil aja kita merasa sakit. Siapa kamu? Kita bisa bilang begitu.
Bapak Ibu, relasi di dalam Tuhan harusnya menjadi sebuah ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan relasi itu kita semakin kenal Bapa kita semakin kenal Tuhan kita akan siap untuk dikoreksi, kita akan siap untuk diberitahu, kita akan siap untuk ditolong untuk berubah. Mungkin keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, Bapa kita, orang tua kita tidak seperti Bapa di surga yang sempurna. Tetapi tahukah kita semua bahwa melalui mereka justru Tuhan sedang membangun relasi dengan kita. Anak-anak bersyukur orang tuamu dengan segala kegagalan dan keberhasilannya menjadi salah satu alat Tuhan membawa engkau dekat dengan Tuhan. Mungkin ada di antara kita mengatakan orang tuaku belum di dalam Tuhan. Tetapi sadar tidak, dari kecil mereka mengasuh engkau dan menjadi teman seperjalanan hingga satu titik engkau berjumpa dengan Tuhan. Terlebih anak-anak yang orang tuanya di dalam Tuhan. Engkau melihat bagaimana orang tuamu berjuang membawa engkau ke gereja, membiasakan hidupmu apa itu ibadah, dan dalam kesederhanaan mereka berusaha memperkenalkan engkau pada Kristus. Dan itu adalah anugerah. Bersyukur untuk keluarga kita. Jangan sampai kita terhilang seperti si bungsu. Bersyukur dengan kasih Bapa yang mengontrol kita. Bersyukur dengan aturan-aturan di dalam anugerah Allah yang mengkondisikan untuk kita semakin mengenal diri kita di dalam Kristus. Karena dengan demikian kita sedang membangun relasi yang hangat. Karena dengan demikian, bukan kita ya, lebih tepatnya Bapa sedang membangun relasi yang hangat dengan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan dan hidup menolak Tuhan, itu tidak bisa tinggal di atap yang sama untuk waktu yang lama. Yang jahat tidak tahan dengan yang benar, bukan karena terang kejam, tetapi karena terang itu menyingkapkan. Ketika kita berada di dalam anugerah Tuhan, menyimpan segala pemberontakan kita, pada waktunya kita akan seperti si bungsu, pergi aja dari Tuhan. Tetapi ketika kita memberi diri, menyerahkan kegelapan hati kita untuk diubah, diterangi oleh kasih Tuhan yang besar, kita akan tinggal di dalam Dia dengan kehangatan cintanya yang luar biasa. Ketika dosa kita, kesalahan kita dikoreksi oleh Tuhan, bahkan anak-anak ketika kamu dikoreksi orang tuamu, diingatkan orang tuamu, sebenarnya ada terang yang menghangatkan yang sedang menyapa engkau. Karena terang tidak jahat, terang tidak kejam, tetapi karena terang itu menyingkapkan, makanya itu menyakitkan. Tetapi singkapan yang dilakukan oleh terang, penyingkapan yang dilakukan oleh terang itu menghangatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat di mana kasih tidak lagi berbentuk ajaran, melainkan melepaskan. Seperti yang dilakukan oleh si bapak. Dia melepaskan anak bungsunya. Bukan karena bapak berhenti peduli, tetapi karena dia terlalu peduli. Dia mau mengajar kita, tidak ada kasih yang besar di luar kasihnya. Ketika sang bapa membagikan hidupnya, hartanya kepada kedua anaknya, dan membiarkan si bungsu pergi, bukan suatu tindakan permisif, membenarkan dan mengizinkan anaknya bertingkah tidak hormat. Tetapi sang bapa sedang menunjukkan kasih yang besar. Karena sang bapa tahu di luar sana
tidak ada kasih yang besar seperti yang ada di dalam rumah Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sedang memberontak, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang tua kita, dan seakan-akan orang tua kita sudah gak mau ngomong, gak mau peduli kepada kita, atau Bapa kita di surga seakan-akan membiarkan, mengizinkan kita melakukan hal itu. Kita perlu ingat bahwa sebenarnya Dia ingin sedang menunjukkan kasih yang besar, mempertontonkan kepada kita yang memberontak. Di luar sana tidak ada kasih yang sebesar di dalam relasi dengan Bapa. Bapak Ibu, bagi kita yang sedang bergumul karena pemberontakan anak-anak kita, bergumul dengan relasi yang tidak beres di dalam keluarga, kita perlu mengingat ini. Hidup kita tidak ditentukan oleh keputusan orang lain. Ketaatan kita tidak sia-sia. Air mata yang kita taburkan tidak jatuh di tanah yang kosong. Tuhan melihat, Tuhan menyiapkan, dan Tuhan menumbuhkan sesuatu. Entah relasi kita dengan keluarga dipulihkan, atau sebenarnya Allah sedang memulihkan hati kita yang terluka. Ketika kita mengalami anak-anak kita mungkin, saya harap tidak ada yang di sini ya Bapak Ibu, memberontak melawan kita, menyakitkan hati kita. Dan merasa sia-sia apa yang kita lakukan selama ini. Kita diingatkan tidak sia-sia. Karena kita sedang membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya membawa anak kita pulang. Satu yang berulang-ulang Pak Yakub katakan gitu ya. Ceritakan kepada kami hamba-hamba Tuhan ketika menghadapi pergumulan jemaat di mana anaknya jauh dari Tuhan. Pertanyaan yang selalu sama yang selalu Pak Yakub katakan adalah, percaya enggak anakmu di dalam kasih Allah yang besar? Kalau engkau percaya tenang saja, pada saatnya dia akan pulang. Bapak Ibu, ketika kita menjadi pribadi yang sedang ditinggalkan, mungkin anak-anak engkau sedang dikecewakan oleh orang tuamu, bisa saja kan karena kita orang tua yang berdosa. Ingatlah, ada Tuhan yang sedang menumbuhkan, membereskan sesuatu. Dia akan memulihkan relasi kita. Kalaupun relasi kita sampai pada akhirnya tidak dipulihkan dengan keluarga yang sedang saat ini dalam pergumulan, Tuhan sedang memulihkan hatimu. Tuhan sedang membalut luka hatimu dan mempersiapkan pada suatu pekerjaan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat dan menjadi bagian terakhir yang ingin saya bagikan adalah Allah bukan Bapa yang gagal, itu harus menjadi iman kita. Kitalah anak-anak yang gagal. Namun Dia tetap mengasihi, tetap mempercayakan, tetap mengharapkan yang terbaik dari kita manusia. Hingga pada akhirnya Dia mengutus anaknya sendiri. Dan melalui karya Kristus yang jauh dipanggil pulang, relasi dapat dipulihkan oleh anugerahnya. Kisah anak bungsu yang meminta bagiannya menjadi satu peringatan buat kita Bapak Ibu. Bagaimana relasi kita dengan keluarga? Terlebih bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah menghormati Dia? Ataukah saat ini kita sedang memberontak kepada Dia? Anak-anak, apakah engkau sekarang sedang memberontak kepada orang tua? Tetapi di tengah-tengah pemberontakan kita, masih ada Allah yang beranugerah. Sekalipun seakan-akan Dia membiarkan kita, Dia sedang mempertontonkan kepada kita. Tidak ada kasih yang besar di luar dari persekutuan relasi dengan Dia, Allah Bapa kita. Sekali lagi, melalui karya Kristus,
yang jauh dipanggil pulang. Dan relasi dapat dipulihkan hanya oleh anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu kembali menyapa kami, mengajak kami melihat hati kami sekali lagi. Bagaimana relasi kami di dalam keluarga. Sebagai anak-anak di dalam keluarga, bagaimana relasi kami dengan orang tua kami. Sebagai bapa, sebagai pribadi yang mungkin sekarang bergumul dengan pemberontakan anak-anak. Tuhan Yesus mengingatkan kami kembali bagaimana harus bersikap meneladani seperti Bapa yang tetap mengasihi, yang tetap peduli dan tetap menanti pemulihan yang terjadi. Tuhan, tolong kami. Ketika kami sebagai anak dan kecewa terhadap orang tua kami, ingatkan kami bahwa kasih Bapa cukup bagi kami. Orang tua kami boleh gagal, tetapi Kristus tidak pernah gagal mengasihi kami. Bagi kami orang tua yang menghadapi pemberontakan anak-anak kami, Tuhan berikan kami hati seperti hati Bapa. Sekalipun ego kami, kehormatan kami, kasih kami diremehkan, tidak dihormati. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang lemah lembut, yang terus menanti anak-anak kami pulang. Menanti anak-anak kami kembali menikmati relasi yang hangat dengan kami. Tuhan, keluarga kami adalah keluarga berdosa. Kami sebagai anak-anak seringkali gagal menghormati orang tua kami. Kami sebagai orang tua kami seringkali juga gagal membangun relasi yang hangat dengan anak-anak kami. Tuhan, tolong kami. Untuk kami memberi diri kami dipulihkan oleh Tuhan. Memberi diri kami menikmati proses yang Tuhan kerjakan. Dan mengingat Bapa kami yang di surga adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kami manusia yang memberontak, yang seringkali mengoyakkan relasi kami dengan Engkau. Tapi dengan lembut Kristus menjahit, menyulam kembali. Sehingga setiap saat, setiap waktu ketika kami pulang, kami menikmati kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami menjadi anak yang menghormati orang tua. Menjadi orang tua yang mengekspresikan kasih yang besar kepada anak-anak kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Kristus memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. Pada pagi hari ini kita akan mengingat kembali apa yang telah Kristus lakukan untuk kita, memperdamaikan dengan Allah melalui karya salib. Kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang sudah siap dengan roti dan anggur. Kita mengangkat satu pujian. Dihapus hanya oleh darah Yesus, ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah
penebus jiwaku. Ditebus hanya oleh darah Yesus. Mari kita mengangkat roti kita. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan sukacita, penuh ucapan syukur makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang diserahkan untuk kita. Mari kita memegang anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan ucapan syukur minum anggur ini sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita. Silakan jemaat berdoa secara pribadi. Berdoalah mengucap syukur karena engkau telah ditebus oleh Kristus. Mengucap syukurlah karena Kristus mau mati untuk hidupmu. Mau mati di atas kayu salib supaya engkau selamat. Jemaat boleh berdoa di dalam hati, boleh bersuara. Sekali lagi mengucap syukurlah untuk anugerah keselamatan. Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami diingatkan kembali melalui sakramen perjamuan kudus. Kami mengingat Kristus Yesus, Juru Selamat kami, yang telah rela mati di atas kayu salib. Demi kami orang-orang berdosa, supaya hukuman kami tidak kami terima, tetapi Tuhan rengkuh di atas kayu salib. Kami mengucap syukur, karena kami juga boleh mengingat Engkau tidak berhenti di atas kayu salib, mati seterusnya, tetapi Engkau bangkit. Engkau menang atas maut. Dan itulah jaminan yang menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami untuk meresponi anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Kem Keluarga Rek Inden hadir kembali. Yuk, mari bersekutu bersama dalam satu keluarga Kerajaan Allah, merayakan anugerah dalam keluarga.
Kita akan menginap bersama-sama selama 1 malam, mulai tanggal 1 sampai 2 Mei 2026 di Grand West Hotel Trawas. Daftarkan diri Anda, teman-teman maupun keluarga melalui rek.or.id/event atau hubungi Kak Santi di nomor yang tertera. Sampai ketemu! Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Demikian warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom keluarga Reform. Rek Nginden, Extending Grace, Sharing Life. Kita akan menginap 1 malam di Grand West Trawas, Bapak Ibu. Dan biayanya adalah seperti tertera di sini. Jadi maksudnya adalah ini biaya dihitung di kamar begitu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kamarnya itu isi berapa ini? 4 orang begitu. Jadi Bapak Ibu cukup membayar 300.000 per orang begitu. Kalau kamarnya isi 4 orang. Nah, bagaimana kalau kamarnya isi 15 orang? Ya enggak ada Bapak Ibu ya di sana. Kalau ada mungkin itu jadi pilihan ya, kita bisa tidur bareng-bareng gitu ya. Tapi enggak ada ya. Jadi ya cuman ini aja adanya. Dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui link yang sudah disediakan di sini. Sekali lagi saya mengingatkan kita, jangan biaya itu menjadi penghalang untuk kita mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi jangan menjadikan biaya penghalang untuk mengikuti hal ini. Jadi kalau Bapak Ibu memang keberatan atau memang pas tidak bisa dengan biaya yang dibutuhkan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Kak Santi, bisa menghubungi saya. Yang penting nanti kita bisa bersama-sama. Ya, setuju ya? Jadi Bapak Ibu silakan segera mendaftar supaya nanti panitia juga bisa mudah untuk mengaturnya. Ini cuma 1 malam, tanggal 1 itu hari Jumat, pas hari buruh nasional. Itu banyak demo itu pasti. Jadi kita keluar kota saja, kita menikmati kebersamaan. Begitu ya, daripada demo-demo kita menikmati kebersamaan. Lalu yang berikutnya, tidak terasa kita sudah di bulan Februari. Ini adalah minggu pertama begitu ya. Nah, seperti biasanya karena ini bulan keluarga, maka ada kegiatan-kegiatan yang supaya kita ini semakin erat ya, orang tua, anak begitu. Nah, ada satu lomba yang akan dilaksanakan untuk keluarga Rek Nginden, yaitu lomba kreasi olahan telur. Tadi saya tanya, telurnya mau diapain? Terserah, mau direbus, mau digoreng, mau dihias. Kalau Bapak Ibu mau lebih spektakuler, bisa cari telur burung onta yang gede. Gede banget ya. Jadi saya bilang telur angsa itu gede, itu dihias bagus ya. Jadi akan dilaksanakan pada kapan ini? Oh, minggu depan. Betul ya, belum ada ya. Iya, belum ada tanggalnya. Pokoknya Bapak Ibu daftar. Minggu, oh iya itu. Iya. Oh iya ya tanggalnya ya. Saya pikir itu jam. Ya, pada tanggal 8 berarti minggu depan, betul ya? Minggu depan. Nah, ini mungkin ada yang tanya, telurnya disediakan panitia atau bawa sendiri? Bawa sendiri ya, telur kan gampang ya mendapatkannya, bawa sendiri ya. Jadi ini per grup begitu ya, betul ya. Ya, 4 orang. Ya, apakah harus keluarga atau bisa teman? Bebas. Bebas ya Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini cepat itu cari orang yang pintar masak ya. Didikku, ayo kamu kelompokku aja gitu ya. Nah, ini syaratnya ya. Peserta berkelompok 4 orang membawa sendiri alat-alatnya kecuali kompor disediakan dan bahan kecuali nasi untuk 4 porsi. Nah, Bapak Ibu bisa membaca, nanti ini juga di-share di grup ya supaya jemaat bisa membaca begitu. Jadi minggu depan setelah KU 2. Setelah KU 2. Oke. Nah, itu yang ingin saya tegaskan dan sebagai
aplikasi untuk di bulan keluarga ini, saya juga mau mengajak untuk kita saling mendoakan. Pada saat pagi hari ini saya memberi kesempatan Bapak Ibu 1 menit untuk bertanya kepada kanan kiri Bapak Ibu ya, yang satu keluarga juga boleh. Nanti doakan ya, nanti doakan. Kira-kira hal apa yang saat ini masih sulit untuk kita taati ya, silakan bisa ditanyakan, sebelahnya nanti bisa didoakan. Begitu ya. Jadi hal apa yang saat ini masih sulit kita taati ya, nanti bisa didoakan. Kanan kirinya bisa tanya, yang nggak ada pasangannya bisa tanya sebelahnya atau belakangnya begitu ya, atau sama yang sudah kenal. Nah bisa ini. Oke. Nanti pada waktu kita berdoa, doakan untuk kanan kirinya ya. Oke. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendoakan ya. Nah, sebelum kita berdoa, saya juga mau menyambut yang, apakah ada yang baru pertama kali? Tadi saya lupa menyambut. Ada yang baru pertama kali? Ada ya, semuanya sudah pernah. Baik, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan tadi yang sudah tanya kanan kirinya, doakan pergumulan saudaramu. Doakan pergumulan orang tuamu, anakmu, ya, cecemu, ya, adikmu, koko, dan lain sebagainya. Doakan pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang akan menjamah dan menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Kami juga sudah mengumpulkan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang akan menerima, Tuhan yang akan memakainya untuk alat kemuliaan Tuhan. Pada saat ini kami secara khusus di bulan keluarga ini mendoakan untuk keluarga kami, untuk pergumulan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan satu persoalan di keluarga mereka. Kiranya Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang akan memberikan sinar pengharapan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan memampukan anak-Mu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin harus di lembah kekelaman. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memegang tangan kanan anak-anak-Mu. Engkau yang akan menolong mereka. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Di pergumulan keluarga, di pergumulan suami istri, di pergumulan orang tua anak, di pergumulan kehidupan hari lepas hari. Tuhan yang akan menolong. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkannya Tuhan, keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini dalam tangan Tuhan. Jikalau selama ini mungkin ada di antara kami yang kurang akur, yang kurang harmonis, yang kurang memberikan perhatian, yang begitu cuek dengan orang tua, dengan anak. Biarlah Tuhan, kami melihat kembali akan kasih-Mu yang tidak pernah memandang kami. Kasih yang tulus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kasih yang tanpa syarat itu akan menjadi kekuatan kami, menjadi model kami untuk kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Semangat
jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal yang akan menolong dan melindungimu sepanjang hidupmu. Allah Bapa yang akan memberkatimu. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia damai sejahtera. Allah Roh Kudus yang akan terus menuntunmu, hadir di dalam hatimu hari lepas hari, memberikan hikmat, memberikan kekuatan serta penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dilimpahkan bagi keluargamu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Terima kasih untuk para pelayan dan Tuhan memberkati kita semuanya.